Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Berjumpa lagi dengan Pak Yusuf di sini. Bagaimana setelah PTS kemarin? Di pertemuan kita, kalian pasti lebih semangat lagi ya untuk belajar ya. Ya, akhirnya kita sekarang masuk ke bab terakhir di bab 4, yaitu adalah statistika. Nah, sebelumnya statistika itu apa sih? Nah, statistika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mengumpulkan, merencanakan, juga bisa menganalisis, dan akhirnya kita bisa mempresentasikan data yang kita buat ataupun data yang kita cari, seperti itu ya. Nah, jadi statistika itu adalah untuk membantu kalian ya dalam nanti bisa menganalisis maupun mempresentasikan data-data yang sudah kalian kumpulkan, seperti itu ya. Jadi yang pertama, untuk masuk materi ke statistika, kita harus tahu dulu apa itu mengumpulkan data ya. Sebelum masuk ke mengumpulkan data, kita tahu dulu apa itu data ya. Jadi data itu adalah keterangan yang benar dan nyata ya. Jadi itu sudah mutlak keterangannya. Atau bisa disebut bahan yang nyata yang dapat dijadikan dasar untuk kajian ataupun analisis, juga bisa jadi kesimpulan, seperti itu ya. Jadi data itu adalah ibaratnya suatu kebenaran ya yang ada di sekitar kita gitu, yang bisa kita gunakan nanti untuk menggunakan menganalisis ataupun bisa kita tarik kesimpulannya, seperti itu. Nah, kalau gitu pengumpulan data itu apa sih? Nah, pengumpulan data itu dilakukan untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan dalam rangka mencapai tujuan sang pengumpul data, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Pak Yusuf mau mengumpulkan data tentang tukang bakso yang ada di satu Tangerang gitu, berarti semua tukang bakso nih yang ada di satu Tangerang Pak Yusuf bikin datanya, seperti itu ya. Ataupun misalnya kalau Pak Yusuf mau mengumpulkan data tukang cukur satu Citra Raya misalnya, berarti Pak Yusuf harus mengumpulkan tuh data-data semua tukang cukur yang ada di Citra Raya, seperti itu ya. Kira-kira sampai sini bisa dipahami untuk mengumpulkan data? Bisa ya, gampang. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengumpulan datanya. Nah, data-data yang ada itu kan pasti harus kita kumpulkan ya. Nah, cara mengumpulkannya ini disebut kita dengan teknik pengumpulan data. Apa saja tekniknya? Ya, di sini ada 4. Yang pertama adalah observasi. Yang kedua menggunakan kuesioner ataupun angket. Yang ketiga adalah interview atau wawancara. Dan yang terakhir adalah melihat dokumen. Ya. Kita masuk yang pertama, teknik pengumpulan data, yaitu melakukan observasi. Nah, apa itu observasi? Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara langsung dan mendetail, guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu ya. Nah, kalau misalnya Pak Yusuf mau mengobservasi misalnya warna-warna bunga yang ada di sekitar sekolahan ya, berarti Pak Yusuf di sekitar sekolah melihat-lihat tuh bunganya ada apa saja, warnanya bagaimana. Nah, jadi Pak Yusuf akan tulis ataupun bisa Pak Yusuf catat ya. Jadi observasi ini teknik mengumpulkan data tanpa kita menanyakan ke objek yang harus kita observasinya. Jadi cukup melihat saja. Jadi cukup kita amati saja ya. Nah, itu namanya observasi. Nah, yang kedua adalah menggunakan kuesioner ataupun menggunakan angket. Ya, apa itu kuesioner? Kuesioner itu adalah alat pengumpul data yang terdiri atas serangkaian pertanyaan untuk tujuan mengumpulkan informasi dari responden ya, atau dari orang yang kita tanyakan, seperti itu ya. Jadi kuesioner ini biasanya berbentuk angket ya. Angket ini berbentuk daftar pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diisikan oleh dari narasumber yang harus kita minta datanya, seperti itu ya. Jadi itu bentuknya biasanya bisa berlembaran. Nah, tapi kalau dalam keadaan pandemi sekarang biasanya dia bentuknya adalah Google Form kuesioner, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang offline atau bertemu secara langsung, biasanya ntar kita dikasih kertas banyak isi pertanyaan-pertanyaannya yang menempel, itu namanya adalah kuesioner ataupun angket. Nah, teknik pengumpulan selanjutnya adalah melalui interview ataupun wawancara. Nah, di sini ini yang paling umum atau yang paling biasanya sering dilaksanakan oleh orang-orang dalam mengumpulkan data ya.
Jadi cara wawancara di sini adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh biasanya dinyatakan dalam tulisan atau bisa jadi direkam secara audio atau visual saja atau audio dan visual seperti itu. Ya. Jadi wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab ya. Kalau selama pandemi ini mungkin nggak selalu harus secara lisan ya, bisa juga melalui pesan teks, WhatsApp seperti itu, melalui email. Ya, jadi tapi kita secara langsung menanyakannya gitu. Jadi langsung bertanya kepada orangnya dan orang tersebut langsung menjawabnya juga. Nah, itu dia untuk teknik pengumpulan data secara wawancara. Jadi adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir untuk teknik pengumpulan data adalah membaca dokumen. Jadi dokumen di sini adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Di mana dokumen di sini dapat berbentuk tulisan atau juga gambar atau mungkin bisa berubah karya monumental dari seseorang ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari data-data, contohnya kalian mau mencari data-data perang-perang yang sudah terjadi di Indonesia. Nah itu kan misalnya kalau kita mau wawancara kepada orang, belum tentu semuanya masih hidup di zaman itu kan. Makanya kita cari dokumen-dokumennya, biasanya yang sudah tua, yang mencatat sejarah tersebut sehingga kita bisa dapat informasi dari dokumen tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi dia anak-anakku semua, teknik mengumpulkan data ada 4. Yang pertama itu melalui observasi ya atau pengamatan secara langsung. Yang kedua itu melalui kuesioner, daftar-daftar pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah secara wawancara, dan yang terakhir adalah melihat dokumen. Seperti itu. Nah, itu dia adalah teknik-teknik mengumpulkan data yang biasa dilakukan oleh orang yang mengumpulkan data ataupun orang yang berkegiatan dalam berstatistika. Ya, bagaimana anak-anakku? Hari ini gampang ya materinya ya, nggak ada hitung-hitungan. Jadi kalian, wah ini mah kayak belajar bahasa Indonesia aja, gampang. Nah, tapi tetap akan ada tugas dari Pak Yusuf ya. Jadi kalian wajib kumpulkan data 10 temanmu ya, atau teman kalian mengenai tempat dan tanggal lahir mereka. Ya, dengan menggunakan metode wawancara secara online. Ya, jadi metodenya adalah wawancara tapi secara online. Boleh melalui WhatsApp, boleh melalui video call, boleh melalui telepon, ya boleh melalui SMS ataupun segala macamnya ya. Tapi ini dilaksanakannya secara online karena kita sekarang masih dalam keadaan pandemi. Ya, belum bisa tatap muka secara langsung seperti itu. Bagaimana? Bisa? Oke, gampang ya. Nah, untuk cara menuliskannya sudah Pak Yusuf share di grup tabelnya, jadi tinggal kalian isi nanti di situ seperti itu. Oke? Mungkin situ saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Pak Yusuf tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.